Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Heru Fitriana, NIM 3419003, produksi penerbitan Pers A, IAIN Pekalongan, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi nilai tugas UAS mata kuliah produksi penerbitan pers. Langsung saja yang nomor 1, jenis-jenis berita. Dilansir dari Herman R.N. dalam bukunya, berita terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah straight news atau bisa disebut dengan berita langsung. Berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya, berisi informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting yang bertujuan untuk mengabarkan. Lalu selanjutnya ada hard news, yaitu aktual serta berita yang paling penting, memerlukan waktu yang cepat untuk mempublikasikannya. Hal ini berkaitan dengan nilai dari sebuah berita tersebut. Jika berita itu tidak segera untuk dipublikasikan, maka berita tersebut akan dianggap basi. Lalu yang kedua ada soft news. Soft news yaitu berisi peristiwa atau kabar atau informasi yang bersifat umum namun menarik dan unik. Lalu selanjutnya ada in-depth news atau berita mendalam, yaitu berita yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Berita ini yaitu membahas suatu peristiwa atau kejadian dari perspektif tertentu. Dalam hal ini biasanya berisi opini atau perspektif dari para ahli atau pakar. Lalu lanjut yang nomor 2, bagaimana teknis dan syarat mendirikan pers online. Yaitu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, media massa online, dalam hal ini situs berita atau majalah berita, harus berbadan hukum agar menjadi media resmi atau media legal. Dalam penjelasan Undang-Undang Pers tidak dijelaskan bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan pers. Namun Dewan Pers menyatakan bahwa badan hukum yang dimaksud adalah perseroan terbatas. Praktisnya untuk mendirikan perusahaan pers terbentuk badan hukum PT, yaitu dengan datang ke notaris dan minta dibuatkan akte pendirian perusahaan pers. Lalu syarat modal yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, modal di setor. Modal dasar perseroan sendiri minimal 50 juta. Dewan Pers secara khusus membahas soal badan pers atau media artikel yang disebutkan. Setiap tahun Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers. Diperoleh data belum semua perusahaan pers berbadan hukum. Lalu selanjutnya nomor 3, bagaimana merancang rubrikasi program atau konten yang baik. Sebelum membuat sebuah konten, alangkah baiknya kita memahami syarat-syarat dari rubrikasi itu sendiri. Nomor 1, rubrik harus berisi program konten, baik itu berita opini, informasi khusus yang menarik untuk dibaca. Lalu yang kedua, sebuah rubrik harus memiliki pasar atau pembaca dalam minat tertentu. Misalnya rubrik iptek dalam majalah akan menyasar pembaca dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan atau masyarakat umum. Lalu rubrik harus memiliki kerangka halaman sehingga khususnya divisi percetakan dapat memproduksi halaman yang menarik. Lalu yang terakhir, rubrik yang baik harus memiliki nama dan juga kop. Lalu perlu dipahami ketika memberikan sebuah berita harus jelas dan valid, serta tidak membuat judul-judul yang mengandung clickbait sehingga tidak membuat orang lain salah paham. Gunakan bahasa yang baik dan benar dengan konten yang mudah dipahami. Apa yang diketahui tentang konvergensi media dan contoh konvergensi dari sebuah media. Konvergensi media berarti menggabungkan atau mengintegrasikan media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan.
Istilah konvergensi secara umum merujuk pada kaitannya dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Untuk media sekarang biasanya berisi media-media yang terpisah seperti cetak, elektronik, maupun internet tergabung menjadi satu. Contoh dari konvergensi media ini yaitu seperti koran harian Kompas yang memiliki channel televisi, terus ada korannya juga, ada bentuk elektroniknya juga. Lalu ada Tempo, lalu ada Seputar Indonesia. Selanjutnya yang nomor 5, dalam mendirikan sebuah lembaga pers diatur ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Apa yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Yang nomor 5, sebuah kebebasan pers memperhatikan urgensi standarisasi perusahaan pers di era dewasa ini. Sejumlah syarat yang harus dimiliki perusahaan pers yang berstandar, yakni 1. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum, yakni PT atau perseroan terbatas. Seperti yang diketahui, Dewan Penyiaran dalam sebuah lembaga pers harus berbentuk PT. Lalu yang kedua, perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal 50 juta. Biasanya itu untuk media online, media cetak modalnya lebih besar lagi. Lalu yang nomor 3, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Lalu yang nomor 4, perusahaan pers wajib memberikan upah wartawan atau karyawan minimal sesuai UMK dengan total 13 kali gaji setahun dalam kurung tunjangan hari raya. Lalu yang nomor 5, perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan atau karyawannya. Yang nomor 6, perusahaan pers memberikan pendidikan dan pelatihan agar wartawannya mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas. Lalu yang terakhir adalah badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain untuk kepentingan pribadi, atau dalam hal ini adalah untuk melancarkan usaha sektor lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.